Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Arfianda dari kelas akuntansi 1A dengan NPM 213209028. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu bagaimana penjelasan terkait kedudukan penting pendekatan filosofis dan sufistik dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat Islam yang terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif. Kedudukan Islam dengan pendekatan filosofis dan sufistik dalam kehidupan beragama sangat berpengaruh untuk menciptakan masyarakat yang mampu berpikir secara terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif. Islam sendiri diciptakan sebagai agama yang menganjurkan penganutnya mempergunakan akal dan pikirannya yang bisa dipastikan memerlukan pendekatan filosofis dan sufistik dalam memahami ajaran agamanya. Selain itu, kedua pendekatan tersebut juga dapat menambah wawasan dan informasi bagi umat Islam untuk menyadari perkembangan keagamaan. Pendekatan filosofi sendiri merupakan cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dengan arti lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Memahami ajaran Islam dengan filosofis dimaksudkan agar seseorang melakukan pengamalannya sekaligus mampu menyerap inti dari apa yang diamalkan, bukan malah mengamalkan tapi tidak mengetahui makna dari apa yang diamalkan. Untuk mencari secara hakikat inti kebenaran dan keutamaan dalam kebijakan tentang segala sesuatu, maka diperlukan cara berpikir dengan sistematis, yang artinya berpikir yang teratur dan tidak melompat-lompat, serta menggunakan kaidah dan aturan berpikir sebagaimana diatur dalam ilmu mantik, agar tidak jerumus ke dalam pikiran yang keliru, tersesat, dan menyesatkan orang lain. Yang kedua yaitu mendalam, artinya berpikir tentang segala sesuatu secara tuntas hingga hasilnya benar-benar sulit dibantah begitu saja. Pikiran tersebut dilakukan melalui proses yang sangat panjang, dengan merenung, melihat, membandingkan, membaca berbagai literatur, menguji kembali, hingga benar-benar kukuh dan mendalam. Yang keempat yaitu radikal, yang artinya berpikir hingga ke akar-akarnya yang paling dalam, tidak terhalang oleh sesuatu apapun kecuali kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Yang keempat, spekulatif, yang artinya berpikir yang menerawang jauh ke depan, menggunakan akal pikiran dengan seluas-luasnya, menyendiri dalam keheningan jiwa, akal, waktu, dan tempat. Yang kelima yaitu universal, artinya berpikir yang menyeluruh, yang tidak dibatasi oleh hal-hal yang bersifat partikular. Hasil pikiran tersebut meliputi dan menjangkau semua sifat dan jenis yang dipikirkan. Pendekatan ini juga berusaha mewujudkan keseimbangan akal dan hati antara yang rasional dan spiritual, sehingga kita bisa menampilkan rasa cinta kita kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan semesta. Pendekatan filosofis dalam Islam mempunyai arti tersendiri, yaitu mengkaji dan memahami Islam dan ajaran-ajarannya dengan menggunakan disiplin ilmu filsafah, yang dimana pendekatan ini menggunakan pikiran dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan Islam. Dalam pendekatan filosofis juga terdapat kajian keislaman yang merupakan pembahasan terhadap agama Islam yang umumnya berupa dogma, ajaran, dan teks-teks yang berkembang di dunia Islam.
Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan filsafat dan orientasi yang lebih mengarah pada bentuk elaborasi atau eksplanasi tentang ajaran agama Islam yang kecenderungan pembahasan dalam pendekatan lebih bersifat analitis kritis atau biasa disebut Islam kritis. Sedangkan pendekatan sufistik merupakan alternatif tawaran untuk menjadikan agama lebih terbuka atau inklusif dalam mengembangkan dialog peradaban dengan prinsip kebenaran dan kebaikan. Menurut Muhaimin, pendekatan tasawuf yaitu pendekatan yang memberikan sentuhan ke dalam spiritualitas batiniah dengan upaya memberikan sentuhan-sentuhan nilai, sentuhan kolbiyah dengan menumbuhkan semangat keberagaman yang menyentuh kesadaran diri, mencintai amal soleh, dan menikmati rasa lezatnya beragama, sehingga mampu bergumul dalam dinamika yang dihadapinya. Yang kedua yaitu argumen saya mengenai pernyataan yang sudah dijabarkan dalam pertanyaan tersebut. Saya setuju mengenai pernyataan bahwa Iqra merupakan permulaan dalam peradaban Islam dan agama Islam merupakan agama yang sangat terbuka terhadap umatnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Manusia yang mempelajari ilmu pengetahuan berdasarkan agama akan menjadi lebih terarah dan dapat menciptakan perubahan pada peradaban, karena agama merupakan hal utama dan aturan hidup bagi manusia, serta dapat menjadikan manusia itu sendiri menjadi lebih kuat, bertakwa dan berkepribadian yang luhur. Saya juga setuju mengenai pernyataan bahwa manusia sebagai makhluk membaca, karena perintah membaca sendiri merupakan kalimat pertama dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, perintah membaca yang dimaksudkan di sini bukan sekedar membaca lembaran-lembaran buku, tetapi lebih mengarah untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk membaca alam semesta. Selain itu, membaca juga dapat menambah wawasan dan informasi secara lebih detail. Melalui membaca juga, baik ayat-ayat Allah yang tersirat maupun tersurat, dalam kehidupan ini kita dapat memperoleh pemahaman dan penemuan yang berkembang dari masa ke masa, yang kemudian menjadi dasar pembangunan awal peradaban. Yang terakhir yaitu bagaimana implikasi dan implementasi pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam dari masa klasik hingga masa modern. Implikasi dan implementasi pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam dari masa klasik hingga masa modern diawali ketika pertama kali Al-Quran diturunkan. Kata pertama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk dilafalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kata Iqra, yang artinya membaca. Hal tersebut juga sesuai dengan kata qara'a yang sering digunakan Al-Quran di berbagai ayatnya, dan pada awalnya memang mempunyai arti menghimpun. Kata Iqra juga memiliki nilai pelajaran bahwa sebuah peradaban akan berkembang dan maju ketika jiwa intelektual manusia selalu diasah dengan membaca. Namun, peradaban pembangunan tersebut tidak terlepas dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada generasi terdahulu, peradaban Islam melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia dengan tradisi membaca, hingga Islam muncul sebagai peradaban universal. Maka dari itu, jika kita menginginkan peradaban Islam kembali mencapai masa kejayaannya, kita harus membudayakan kembali Iqra sebagai falsafah hidup seperti generasi terdahulu. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.